Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah wa syukurillah ayyuhal ikhwah wal akhwat, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita kembali lagi mengkaji tafsir Al-Qur'anil Karim dari kitab Al-Mukhtasar fi Tafsiril Qur'anil Karim, yang mana pada pertemuan terakhir kita telah sampai pada tafsir surat Al-Jin ayat 21 dan kita memasuki ayat yang ke-22. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun wa lan ajida min dunihi multahada illa balaghan minallahi wa risalatihi wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man adhafu nasira wa aqallu adada. Qala Allah Ta'ala, qul inni lan yujirani minallahi ahadun walan ajida min dunihi multahada. Maknanya, qul lahum, katakanlah kepada mereka wahai Rasul, inni la amliku, qul lahum, katakanlah wahai Rasul, lahum kepada mereka, lan yunjini minallahi ahadun in asaituhu. Tidak akan ada yang menyelamatkanku dari Allah Ta'ala satupun jika aku bermaksiat kepadanya. Walan ajida min dunihi multaja'an alja'u ilaihi. Dan aku tidak akan mendapati selain Allah Ta'ala tempat perlindungan untuk aku berlindung di dalamnya. Maksudnya adalah bahwa dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulnya supaya menyampaikan kepada orang-orang kufar Quraisy, supaya menyampaikan kepada umat manusia bahwa beliau tidak memiliki taf'addur, tidak memiliki kemampuan menolak bala, dan juga tidak memiliki mendatangkan manfaat. Karena tolak balak dan mendatangkan manfaat hanyalah dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam ayat ini Allah memerintahkan juga kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam supaya menyampaikan kepada umat manusia, kepada kaumnya, bahwa tidak ada satupun yang bisa melindungi beliau jika beliau melakukan maksiat, jika beliau melakukan kekufuran. Tidak ada satupun yang bisa melindungi beliau dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga tidak ada tempat untuk berlindung dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini menunjukkan bahwa siapapun yang melakukan kemaksiatan dan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada satupun yang bisa melindungi orang tersebut dari azab Allah Ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa menjaga orang tersebut dari siksa Allah Ta'ala. Setinggi apapun kedudukan orang yang bermaksiat tersebut, sehebat apapun orang yang bermaksiat tersebut, jika azab Allah datang tidak ada satupun yang mampu melindunginya.
Dan seandainya lari dari ajal Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ini menunjukkan bahwa yang memiliki kemampuan, yang memiliki kekuasaan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi manusia-manusia selain beliau pun tidak memiliki kekuasaan sedikit pun untuk lari dari azab Allah Ta'ala atau menghindar dari azab Allah Ta'ala jika dia bermaksiat. Qala Allah Ta'ala illa balaghan minallahi wa risalatihi wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Maknanya lakinnalladzi amlikuhu, akan tetapi yang aku miliki adalah an uballighakum ma amarani Allahu bitablighihi ilaikum, untuk menyampaikan kepada kalian apa yang Allah perintahkan kepadaku untuk disampaikan kepada kalian. Ini adalah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yaitu menyampaikan risalah. Rasulullah tidak bisa menyelamatkan umatnya, tidak bisa menyelamatkan diri beliau sendiri, tidak bisa menyelamatkan orang terdekat beliau. Beliau hanyalah menyampaikan risalah, menyampaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang mengikuti risalah beliau dan mentaati perintah-perintah Allah yang beliau sampaikan, dia akan selamat. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Katakanlah wahai Rasul kepada mereka, aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Hanya saja yuha ilai, diberikan wahyu kepadaku. Ini adalah kemampuan dan kekuasaan yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, yaitu menyampaikan. Bukan apa? Menyelamatkan, tapi menyampaikan. Karena yang menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah ingin menyelamatkan seseorang, Allah memberi taufik kepada orang tersebut sehingga orang tersebut mengikuti Rasulullah dan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mengikuti risalah beliau dan mengikuti sunnah-sunnah beliau, maka orang tersebut akan selamat. Qala Allah Ta'ala wa man ya'sillaha wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada. Lakinnalladzi amliku an uballighakum ma amarani Allah bitablighi ilaikum. Akan tapi yang aku miliki adalah, yaitu aku menyampaikan apa yang Allah perintahkan untuk disampaikan kepada kalian. Wa risalatihi allati ba'athani biha ilaikum, dan risalahnya yang Allah mengutusku dengannya kepada kalian. Artinya Rasulullah hanya menyampaikan perintah Allah Ta'ala dan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang lain. Maka siapa yang mentaati beliau, dia akan selamat. Dan siapa yang kufur, pasti akan sengsara dunia dan tersiksa di akhirat. Wa may ya'sillaha wa rasulahu fa inna masirahu dukhulun nar. Barang siapa bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya, yang dimaksud dengan bermaksiat di sini adalah kufur. Yang dimaksud dengan bermaksiat di sini apa? Kufur, tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya. Fa inna masirahu, maka tempat kembalinya dukhulun nari, jahannam, masuk ke dalam api neraka jahannam, khalidan, kekal, mukhalladan, dikekalkan fiha di dalamnya, la yakhruju minha abada, dan tidak akan dikeluarkan atau tidak keluar darinya selamanya. Dan maksiat yang membuat pelakunya kekal di dalam api neraka, maksiat apa? Kufur. Maksiat kufur. Karena maksiat itu bertingkat-tingkat.
Dan yang dimaksud dengan ayat ini adalah kekufuran. Tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Rasulnya. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Ini penting dalam memahami ayat. Karena dalam ayat ini jelaskan siapa yang bermaksiat kepada Allah dia kekal dalam api neraka jahanam. Berarti semua maksiat membuat orang kekal. Yang dimaksud maksiat di sini apa? Kufur, bukan semua maksiat. Karena di sana ada maksiat selain kufur yang mengakibatkan pelakunya masuk ke dalam api neraka, tetapi tidak kekal, yaitu maksiat selain kekufuran. Akan tapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah maksiat kekufuran. Wallahu taala alam. Qala Allah taala hatta idza ra'aw ma yu'aduna fasaya'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu adada. Maknanya wala yazalul kuffaru ala kufrihim. Orang-orang kufar senantiasa di atas kekufuran mereka hatta idza ayanu yaumal qiyamah, sampai ketika mereka melihat langsung hari kiamat dengan mata kepala mereka sendiri, makanu yu'aduna bihi fid dunya, apa yang telah dijanjikan dengannya di dunia minal azabi, dari azab siksaan. Maksudnya adalah bahwa orang-orang kufar itu akan senantiasa dan terus-menerus kufur, terus-menerus ingkar dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sampai mereka ketemu hari kiamat. Begitu ketemu hari kiamat, mereka barulah sadar, yang mana sadar saat itu tidak ada gunanya, yang mana percaya pada saat itu tidak ada manfaatnya. Mereka baru sadar apa yang diancamkan oleh Allah Ta'ala itu benar-benar terjadi. Hina idzin saya'lamuna man adhafu nasira. Pada saat itu, yaitu pada hari kiamat, mereka akan mengetahui siapakah yang paling lemah pertolongannya. Wa saya'lamuna man aqallu a'wanan, dan mereka akan mengetahui siapakah yang paling sedikit penolongnya. Maksudnya adalah bahwa pada hari kiamat orang-orang kufar akan mengetahui bahwa mereka itu sangatlah lemah, tidak bisa melakukan apa-apa. Dan mereka akan mengetahui bahwa mereka itu sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan pasukan Allah Subhanahu wa taala. Memang orang kufar ketika di dunia terlihat apa? Paling kuat, terlihat paling banyak jumlahnya. Tapi begitu memasuki hari kiamat, mereka akan sadar bahwa mereka adalah yang paling lemah jika dibandingkan dengan kekuatan para malaikat Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mereka paling sedikit. Dikarenakan apa? Masing-masing mereka berlepas diri dari temannya. Satu sama lain yang ketika di dunia saling bahu-membahu tolong menolong dalam kekufuran, ketika hari kiamat berlepas diri, lari dari satu dari yang lainnya, satu lari dari yang lainnya, sehingga mereka sendirian sedikit. Dan juga jika dibandingkan jumlah mereka dengan jumlah para malaikat Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhitung pun sangatlah sedikit jumlah orang-orang kufar. Dan ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang kufar ketika mereka ngotot dalam kekufurannya, dengan cara apapun tidak akan beriman. Dengan usaha apapun kita mengajak mereka,
kalau Allah Ta'ala tidak memberi taufik tidak akan beriman. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Baik kiamat kubro maupun kiamat sughra. Ketika menjelang ajal, mereka baru sadar dan ingin taubat, seperti taubatnya Fir'aun. Kita lihat kapan taubatnya Fir'aun. Ketika ajal di tenggorokan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana keimanan tersebut tidak diterima. Qala Allah Ta'ala, "Qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladayhim wa ahsa kulla syai'in adada." Qul in adri aqaribu ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Maknanya, qul, katakanlah ayyuhar rasul, wahai rasul, lihaula'il musyrikin al-munkirina lil ba'ats, kepada orang-orang musyrikin yang mengingkari hari kebangkitan. La adri aqaribun ma tu'aduna minal azab. Saya tidak tahu apakah yang diancamkan kepada kalian itu dekat, amlahu ajalan, atau ada tenggang waktu, la ya'lamuhu illallah, yang mana tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maksud ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasulnya supaya menyampaikan bahwa hari kiamat itu enggak ada yang tahu kapan datangnya. Apakah sudah dekat atau masih jauh. Ini Rasulullah SAW sendiri menyatakan tahu kapan hari kiamat datang. Apakah dekat atau jauh. Ya. Akan tetapi saking dahsyatnya ancaman tersebut, terasa kiamat itu sangat dekat. Ini perumpamannya seperti kalian mendapat ancaman. Kalau ancamannya sangat besar, padahal ancamannya 2 tahun lagi, kira-kira perasaan kalian gimana? Sudah apa? Sudah was-was, ya kan? Sudah ketakutan. Padahal kapan datangnya ancaman? Masih 2 tahun lagi. Tapi kalau ancamannya ringan, besok diancam tapi ringan, kira-kira kepikiran nggak? Nggak kepikiran. Sebagai contoh, antum punya hutang 50.000, pekan depan dikembalikan, antum kepikiran nggak? Nggak kepikiran. 50.000 bisa apa? Bisa dikembalikan. Coba kalau punya hutang 5M, setahun harus lunas, masih setahun lagi, kira-kira kepikiran nggak? Kepikiran. Ya. Maka dari itu saking dahsyatnya ancaman Allah Subhanahu wa taala, terasa apa? Sangat dekat. Akan tetapi kedekatan ancaman dan hari kiamat tersebut kapan? Tidak ada yang tahu. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya. Ya. Qala Allah Ta'ala, "Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada." Maknanya, huwa subhanahu alimul ghaibi kullih. Dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang gaib semuanya. La yakhfa alaihi minhu syai'. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah satupun. Ya. Tidak ada yang tersembunyi dari Allah satupun. Baik yang telah lalu maupun yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Yang akan terjadi itu Allah sudah mengetahuinya. Yang sedang terjadi dimanapun Allah mengetahuinya. Yang telah lalu ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu Allah mengetahuinya secara global maupun secara terperinci.
Termasuk di dalamnya adalah hari kiamat. Allah mengetahuinya. Tidak ada satupun yang mengetahui hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, illa man irtadha min rasulin fa innahu yasluku min baini yadayhi wa min khalfihi rasada. Maknanya, illa man irtadahu subhanahu, kecuali orang yang Allah ridhai, min rasulin, dari rasul, dari utusan, fa innahu, maka sesungguhnya Allah yutli'uhu ala ma yasha, menyingkap kepada rasul tersebut apa yang Allah kehendaki. Wa yursilu, dan Allah mengutus min amamir rasul, dari hadapan rasul, dari depan rasul, wa min khalfihi, dan dari belakangnya harasan minal malaikati, para penjaga dari para malaikat, yahfazunahu, yang menjaga dia, hatta la yutli'u ghairar rasuli ala dzalik, sehingga tidak ada satupun yang mengetahui hal itu selain Rasulullah SAW. Maksudnya adalah perkara gaib, ya, yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perkara gaib ini tidak Allah Ta'ala beritahukan kepada siapapun kecuali kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah SAW ini dijaga oleh malaikat di depannya dan di belakangnya. Sehingga apa yang Allah berikan dari ilmu tersebut tidak ada satupun yang mencurinya. Tidak ada satupun yang mencuri dengarnya. Perhatikan, teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Ya. Qala Allah Ta'ala, liya'lama an qad ablaghu risalati rabbihim wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Maknanya, raja'a an ya'lamar rasul, harapannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengetahui annar rusula, bahwa para rasul min qablihi, dari sebelum beliau, qad ballaghu risalati rabbihim, telah menyampaikan risalah-risalah Tuhan mereka, allati amarahum bitablighiha lamma ahataha Allahu bihi minal inayah, yang Allah perintahkan untuk menyampaikannya tatkala Allah menjaga mereka. Wa ahatallahu bima ladail malaikah war rusul ilman, dan Allah meliputi apa yang ada pada malaikat dan pada rasul dari ilmu. Fala yakhfa alaihi min dzalika syai', maka tidak ada satupun yang tersembunyi dari hal itu. Wa ahsa kulla syai'in, dan Allah menghitung, mencatat segala sesuatu. Wa ahsa adada kulli syai', dan Allah mencatat, menghitung bilangan segala sesuatu. Fala yakhfa alaihi subhanahu syai', maka tidak ada satupun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para malaikat untuk menjaga rasulnya ketika rasulnya diberi wahyu, ya. Karena apa? Karena ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyunya kepada Rasulullah SAW, jangan sampai setan ini masuk mencuri, makanya dijaga oleh para malaikat. Dan supaya Rasulullah SAW ini mengetahui bahwa penjagaan Allah Ta'ala terhadap beliau ini adalah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasul-rasul beliau dulu. Rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum beliau, yang mana para rasul tersebut telah menyampaikan apa yang telah Allah perintahkan kepada mereka. Dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, dibawa oleh para malaikat, Allah Ta'ala mengetahuinya. Allah Ta'ala melihatnya. Tidak ada satupun yang tersembunyi, dan Allah mencatat hal itu. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Faedah-faedah dari beberapa ayat ini, yaitu bahwa hari kiamat itu adalah termasuk perkara gaib.
Tidak ada satupun yang mengetahui kapan terjadi. Hatta Rasulullah SAW pun tidak mengetahui kapan hari kiamat terjadi. Maka dari itu siapapun yang mengklaim tahu hari kiamat, mengklaim mampu meramal hari kiamat kapan terjadi, dia telah mendustakan ayat Al-Quran. Dan siapapun yang mendustakan ayat Al-Quran, maka dia apa? Kufur. Ya. Maka ini termasuk akidah. Ya. Tidak ada satupun yang tahu hari kiamat. Kalau ada ramalan atau klaim, maka mereka adalah pendusta. Mereka adalah pembohong. Tidak ada satupun yang tahu tentang hari kiamat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah yang kedua, bahwa para rasul itu diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan kepada umatnya. Dan ini adalah tugas para rasul. Faedah yang ketiga, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga para rasulnya ketika menerima wahyu dan menyampaikan wahyu tersebut kepada umatnya. Allah menjaga para rasulnya dengan para malaikatnya. Supaya apa? Supaya tidak dicampur aduk oleh para malaikat, para setan. Kenapa? Setan berusaha masuk ke dalam risalahnya Rasulullah SAW. Akan tetapi hal itu tidak akan pernah bisa mereka lakukan, karena Allah mengirim penjaga dari para malaikat yang selalu menjaga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, ya, apapun yang disampaikan oleh Rasulullah pasti benar adanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah pasti benar adanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, dengan ini kita telah menyelesaikan tafsir surat Al-Jin dan kita memasuki tafsir surat Nuh. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin an i'budullaha wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Ini adalah surat Nuh, ya, dan termasuk surat Makkiyah, ya. Surat Nuh termasuk surat Makkiyah. Jumlah ayatnya ada 28 ayat. Jadi surat Nuh termasuk surat Makkiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah sebelum hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Jumlah ayatnya ada 28 ayat. Surat ini, ya, menjelaskan tentang manhaj dakwah bagi para dai yang diambil dari kisah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam ketika berdakwah kepada kaumnya. Dinamakan dengan surat An-Nuh, dinamakan dengan surat Nuh, ya, diambil dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat pertama, inna arsalna Nuhan, kami mengutus Nuh, maka dinamakan dengan surat Nuh. Atau dinamakan dengan surat Nuh karena di dalamnya menceritakan tentang kisahnya Nabi Nuh bersama kaumnya. Taib. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Maknanya,
Inna ba'athna Nuhan ila qaumihi. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Yad'uuhum, mengajak, menyeru mereka. Liyukhawwifa qaumahu min qabli an ya'tiyahum adzabun muji'. Supaya Nabi Nuh menakut-nakuti kaumnya dari sebelum datangnya azab Allah yang menyakitkan. Bisababi ma hum alaihi minasyirki billah. Dikarenakan, disebabkan apa yang mereka lakukan dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salatu wassalam kepada kaumnya tatkala kaumnya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan supaya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam menakut-nakuti kaumnya jika tetap melakukan kesyirikan, azab Allah akan datang dan menyakitkan. Dan ini adalah salah satu bentuk cara dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yaitu apa? Menakut-nakuti orang-orang yang tidak beriman. Apa yang kalian lakukan ini akan mendatangkan azab Allah yang sangat pedih. Azab Allah itu tidak akan ada satupun yang bisa menahannya. Azab Allah Ta'ala itu lebih panas daripada api neraka, yaitu dengan menakut-nakuti. Qala Allah Ta'ala, qala ya qaumi inni lakum nadhirum mubin. Maknanya, qala Nuhun liqaumihi, Nuh berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, inni lakum munzirun, sesungguhnya aku bagi kalian adalah pembawa peringatan, bayyinun yang jelas, atau bayyinul inzari min azabin yantazirukum illam tatubu ilallah. Yang jelas peringatannya dari azab yang menanti kalian jika kalian tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah Nabi Nuh alaihi salatu wasallam berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, aku memberi peringatan kepada kalian ya, supaya kalian berhenti dari kekufuran dan kesyirikan. Yang mana jika kalian tidak berhenti dari kekufuran, tidak berhenti dari kesyirikan, azab Allah sudah menanti kalian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An ya'budullaha wattaquhu wa ati'un. Yaghfir lakum min dzunubikum wa yu'akhirkum ila ajalin musamma. Inna ajalallahi idza jaa'a la yu'akhkhar. Law kuntum ta'lamun." Maknanya, wa muqtada indzari lakum an aqula lakum u'budullaha wahdah wa la tusyriku bihi syai'a wattaquhu bimtithali awamirihi wajtinabi nawahihi wa ati'uni fima amurukum bih. Dan konsekuensi dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam adalah yaitu beribadalah kepada Allah semata, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan artian, jika kalian melakukan segala macam persembahan, lakukanlah hanya untuk Allah taala. Jangan melakukan persembahan untuk selain Allah taala. Dan juga bertakwalah kepada Allah taala dengan mengikuti perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dan taatilah aku terhadap apa yang aku perintahkan kepada kalian. Ini adalah dakwah Nabi Nuh, yaitu yang pertama, mengajak kaumnya untuk meninggalkan kesyirikan.
meninggalkan berhala dan Tuhan-Tuhan yang diagungkan selain Allah Ta'ala. Yang kedua, melakukan ibadah dan persembahan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mentauhidkan Allah Ta'ala. Ini dakwahnya Nabi Nuh. Perhatikan, dakwah yang pertama kali yaitu apa? Mengajak manusia meninggalkan kesyirikan dan mentauhidkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengajak manusia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa artinya bertakwa? Yaitu menjaga diri dari azab Allah Ta'ala dengan melakukan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ini yang ketiga, yaitu bertakwa kepada Allah. Aplikasinya adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu aplikasi daripada takwa. Dan yang keempat yaitu apa? Mentaati Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Ini adalah 4 poin dakwah Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Dan adalah seorang dai pun demikian, memperhatikan 4 poin ini ketika berdakwah. Yang pertama yaitu apa? Mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kesyirikan. Yang kedua, mengajak bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Dan yang ketiga, mengajak umat manusia untuk mentaati siapa? Mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah poin dakwah. Jangan sampai dakwah ini hanya untuk mengumpulkan semua manusia, tidak tahu apa tujuannya. Karena banyak sekali jamaah-jamaah ya, yang menyimpang dalam manhaj dakwahnya. Sebagian ya, dakwahnya menitik beratkan kepada khilafah, kemana-mana khilafah. Sebagian menitik beratkan dakwahnya ke politik. Politik kita menguasai dan memimpin. Nanti kalau sudah menguasai dan memimpin bisa apa? Menerapkan. Ada yang dakwahnya kepada kelompok, kepada ormas. Masuk ke sini, masuk ke kelompok saya, masuk ke ormas ini. Kalau nggak melewat ormas ini nggak akan selamat. Kalau nggak lewat ormas ini atau lewat kelompok ini akan kesulitan dan seterusnya. Maka dari itu seorang dai yang berdakwah harus memperhatikan manhaj dakwahnya Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak kepada ketakwaan dan mengajak kepada mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala Allah Ta'ala yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirkum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Maknanya innakum in taf'alu dzalika, sesungguhnya kalian jika kalian melakukan hal itu, yaitu mentauhidkan Allah Ta'ala, bertakwa kepadanya dan mentaati Rasulnya, yaghfirillahu lakum, Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Allah mengampuni bagi kalian min dzunubikum, dari dosa-dosa kalian, ma la yata'allaqu bi huquqil ibad, selama tidak berkaitan dengan hak manusia, hak hamba. Wa yutil amada ummatikum fil hayah ila waqtin muhaddadin fi ilmillah, dan memanjangkan ya, umat kalian dalam kehidupan sampai waktu yang telah ditentukan dalam ilmu Allah Ta'ala. Ta'murunal arda
kalian memakmurkan bumi mastaqamtum ala dzalik, selama kalian istiqomah di atas 3 poin tersebut. Innal mauta idza jaa la yuakhkhar, sesungguhnya kematian jika datang tidak akan ditunda. Lau kuntum ta'lamuna, jika kalian mengetahui, la bardatum ilal imani billahi, kalian niscaya akan segera beriman kepada Allah, wa taubati, dan bertaubat, bima antum alaihi minasyirki wad dhalal, dari apa yang antum berada di atasnya dari kesyirikan dan kesesatan. Maksudnya adalah bahwa jika seorang dai dan kaum muslimin mengamalkan 3 poin tersebut, yaitu mentauhidkan Allah Ta'ala dan meninggalkan kesyirikan, bertakwa kepada Allah Ta'ala, aplikasinya menjalankan perintah dan menjauhi larangannya, mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Ampunan Allah Ta'ala akan datang. Ini yang pertama. Yang kedua, diberi umur yang panjang. Diberi umur yang panjang maksudnya adalah kekuasaan yang panjang. Selama apa? Selama istiqomah di atas 3 poin tersebut. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa siapapun yang mengamalkan, menjalankan 3 poin tersebut, Allah menjanjikan apa? Kejayaan di muka bumi. Dan kita lihat bagaimana ketika para sahabat Nabi SAW menjalankan 3 poin tersebut, mentauhidkan Allah Ta'ala, bertakwa kepadanya, dan mentaati Rasulnya, mereka diberi kejayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghancurkan kekufuran dan kesyirikan di timur dan di barat, serta memakmurkan bumi sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Dan ajal Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau datang tidak akan pernah ditunda. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, ini adalah hasil konsekuensi atau hasil jika seseorang mengikuti manhaj para nabi, manhaj para rasul dalam berdakwah, yaitu memperoleh kejayaan di muka bumi, memperoleh kemenangan di muka bumi, dan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, teman-teman rahimani wa rahimakumullah, di awal-awal surat Nuh ini ingin Anda tekankan tentang pentingnya manhaj dakwah, manhaj Ahlussunnah dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat mulai dari Nabi Nuh alaihi salatu wassalam sampai nabi-nabi berikutnya, sampai nabi terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manhaj dakwahnya satu, tidak berbeda. Manhaj dakwahnya sama, yaitu mengajak untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan kesyirikan. Apa itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu melakukan segala macam bentuk ibadah hanya untuk dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari ibadah rasa takut, ibadah mencintai, mengharap, tawakal, berdoa, memohon, meminta, semuanya dilakukan untuk Allah dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir, memuji, berkorban dengan jiwa, berkorban dengan harta, semuanya dilakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah manhaj dakwah para nabi dan para rasul. Akan tetapi sebagian
ya, sebagian aliran, sebagian kelompok manhaj dakwahnya menyimpang. Sebagian mereka dakwahnya kemana? Kepada seseorang, untuk berbaiat kepada seseorang, untuk mentaati seseorang, untuk mengikuti seseorang. Ini adalah manhaj dakwah yang menyimpang. Atau dakwahnya kepada kekuasaan yang mereka namai politik, menyeru kampanye untuk ikut serta dalam memperebutkan kekuasaan. Ini manhaj dakwah yang menyimpang. Kenapa? Tidak ada satupun nabi yang menyeru kaumnya untuk apa? Mengambil alih kekuasaan. Tidak ada satupun. Ya. Ada lagi yang dengan khilafah. Itu semuanya adalah manhaj dakwah menyelisihi manhaj dakwahnya para nabi dan para rasul. Dan juga dalam beramal pun beramal untuk mewujudkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan untuk mewujudkan apa? Ketaatan kepada kelompok. Bukan mewujudkan kepatuhan kepada golongan. Tetapi ketakwaan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga diri dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga yaitu mengajak untuk mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi sebagian orang berdakwah menyeru untuk apa? Mengikuti dirinya. Untuk mengikuti kelompoknya, untuk mentaati golongannya. Ini semuanya adalah manhaj dakwah yang menyimpang. Maka dari itu, siapapun dari antum sekalian, jika ingin berdakwah atau jika ingin ikut serta dalam dunia dakwah, perhatikan manhaj dakwah para nabi dan para rasul ini, yaitu mewujudkan 3 hal. Yang pertama, mentauhidkan Allah Ta'ala. Kedua, mewujudkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, aplikasinya dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Dan yang ketiga adalah mengajak untuk mentaati Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini ani'budullaha, beribadah kepada Allah. Wattaquhu, bertakwalah kepadanya. Wa ati'un, dan taatilah aku, yaitu taati Nabi Nuh sebagai Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah, demikian yang bisa Anda sampaikan. Wallahu ta'ala a'lam. Nas'alullaha ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah, wa an yuwaffiqana lima lil amali salih wal lil amali salih fa innahu waliyyu dzalik wal qadiru alaihi. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.